Saya mandikan jenazahnya, kita korupsi uangnya. Malam saya tidur, didatengin dengan muka yang saya mandikan jenazah itu. Tali pocong intinya itu dia udah menyentuh. Pokoknya saya tahu mas katanya, kalau belum menyentuh jenazahnya saya tahu. Nggak bakalan saya beli. Pejabat yang saya korupsi sampai saat ini saya ingat seorang jenderal masih aktif berpangkat bintang 4. Namanya Pak Gatot Nurmantio. Saya minta maaf juga Pak Gatot, saya udah berbuat jolim. Hai penikmat ganjil, jumpa lagi kita di sini dan kali ini saya kedatangan seorang pemuda yang datang dengan berani membongkar sebuah fakta di balik duka jenazah ada sebuah bisnis. Dan seperti apa? Kita akan lanjut mendengarkan. Malam Makisan, Malam. apa yang ingin kau bongkar? Saya sebagai pemulasaran jenazah yang bertahun-tahun saya kerja, sebenarnya saya berat untuk mengungkapkan di sini itu, tapi saya dihantui dengan rasa bersalah perilaku yang saya lakuin. Dan saya intinya datang ke sini itu hanya untuk membongkar praktek-praktek yang menyimpang dari yang sebenarnya, yaitu banyaknya korupsi, untuk melawan para korupsi. Saya hampir sekitar 10 tahun kurang lebih kerja di situ. Sampai saat ini masih praktek korupsi masih ya berjalan. Ini kita berbicara tentang di balik duka ada sebuah bisnis terselubung. Nah, ini praktik korupsinya seperti apa? Saya mungkin ngasih tahu juga ke pihak rumah sakit yang saya kerja. Dalam arti gini, karena di situ di pemulasaran saya ini untuk pembayarannya agak jauh dari kasir. Sedangkan keluarga kan pasti otomatis jarang berpikiran bahwa dipermasalahkan untuk uang itu, yang penting jenazah kan pulang. Ya. Jarang sampai oh nih. Nah, di situ kita mainkan kwitansi dengan kwitansi biasa. Dalam arti kwitansi warung. Kadang-kadang keluarga nggak meminta itu, yang penting keluarga ada bukti. Kadang-kadang nggak minta bukti juga. Biaya sekian keluar. Yang intinya yang penting keluarga jenazah bisa dibawa pulang. Itu biasanya berapa? Resminya berapa? Kalau secara resminya itu kalau misalkan standarnya misalkan dari ambulan ya. Di ambulan tergantung wilayah sih kalau ambulan ya. Ambulan dari misalkan ke Jawa contoh ada yang keluar kota banyakannya. Misalkan nggak keluar kota harusnya ke Jogja 4 juta, kita tinggiin sampai 5 juta. Itu dari segi ambulan. Dari segi pemandian yang seharusnya 700, kita kadang-kadang lebihkan 1 juta. Itu dari segi korupsinya. Dan biasanya kalau pasien tuh nggak pikir panjang, dia langsung yang penting jenazah cepat pulang, dan ini yang dimanfaatkan para pelaku-pelaku untuk korupsi. Betul. Karena ya hampir ya itu yang saya alami itu, keluarga itu jarang mempermasalahkan masalah biaya. Intinya dia itu kayak contoh dimandikan, yang penting dimandikan rapi, biaya untuk dibayar gitu. Jadi nggak ada kwitansinya resmi, nggak sampai ke detail gitu. Apalagi keluarga kan lagi berduka, nggak berkepikiran sampai ke situ. Dan keberanian Mas untuk membongkar ini karena dihantui atau karena memang Mas Ihsan sudah resign dari pekerjaan itu atau gimana? Kalau utamanya itu saya lebih ke hati yang tidak sesuai, bertentangan. Hati saya udah bertentangan, udah menolak lah intinya, udah tidak mau untuk melakukan praktek begitu. Yang kedua, yaitu seolah ada tanda-tanda saya didatengin makhluk-makhluk yang saya korupsi. Yang ketiga, saya terinspirasi bahwa para pejabat-pejabat yang pemberani. Padahal saya semua udah datangin, malah secara surat saya sesurat menyurat, saya datengin, saya surati. Tapi kan yang nggak ada tanggapan, ya udah kata saya mau diapain, dari kayak Deddy Mulya, semua deh saya artis itu saya datengin. Maksudnya apa? Belum buat surat dengan kasus-kasus yang saya yang saya ucapkan di sini, terjadinya jual beli jenazah terus begini-begini, Covid semua. Pokoknya saya itu suratnya saya tulis begitu detail gitu kan.
saya kasih. Tapi ya itu nggak ada tanggapan. Yang nggak ada tanggapan, apakah itu yang namanya saya orang biasa mungkin mau ngapain ini nggak penting juga mungkin. Makanya cara satunya itu melalui media sosial. Bahkan saya pejabat yang saya korupsi sampai saat ini saya ingat waktu itu seorang jenderal masih aktif berpangkat bintang 4. Sampai sekarang pun tahu saya rumahnya yaitu di jalan lumayan jauh sih dari rumah sakit saya itu. Dia itu daerah rumahnya Rawamangun di Jalan Balai Pustaka. Namanya Pak Gatot Nurmantio. Saya minta maaf juga Pak Gatot. Saya udah berbuat jolim, buat jahat. Kalau Pak Gatot mungkin nonton ya pasti dia tahu karena dia datang sendiri yang ngurusin untuk keluarganya. Itu kamu korupsi? Iya, korupsi itu. Di situ kan nggak ada rasa ketakutan karena pikiran saya itu waktu itu yang penting uang, mau siapapun yang meninggal pokoknya uang. Nggak ada, padahal itu jenderal. Kalau kita berpikir jenderal bintang 4 masih aktif, waktu itu nggak ada. Yang penting intinya moral saya itu rusak karena kan intinya uang dan uang. Saat itu Pak Gatot mengurus jenazah siapa? Dia sendiri, kalau nggak salah itu nggak tahu pokoknya perempuan jenazahnya itu nggak tahu, udah tua, nggak tahu bibinya, nggak tahu orang tuanya deh waktu itu. Tapi saya nggak nanya detail langsung, tapi dia datang yang ngurusin malah. Langsung dia tanda tangan, nerima surat kematiannya. Bayar di tempat, ajudannya datang malah. Saya tahunya itu pas dia itu ajudannya yang pada datang. Oh ini, saya lihat, oh ini Pak Gatot Mas ya. Oh iya bener di situ. Terus platnya langsung diganti bintang 4. Oh iya bener. Saya ikut malah itu ke rumahnya. Naik ambulans saya ngikut. Saya tahu banget itu rumahnya. Maksudnya alamatnya saya masih ingat. Motif sekarang Mas Ihsan ketika membicarakan seperti ini apa sih latar belakang ketika Mas Ihsan mencoba beranikan diri untuk membicarakan seperti ini? Intinya saya berani untuk mengungkap kasus ini satu dari segi hati yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kedua, secara mistis saya didatangi dengan makhluk hitam, tinggi, besar. Yang langsung secara datang itu dia tidak bicara, tapi hanya tinggi, besar, hitam, tingginya itu ya nggak ada batasnya, kayak tembus saja ke atas. Ya itu dalam arti apakah itu suatu apa kita kurang tahu. Tapi hanya bukan itu doang. Itu hampir setahun sekali saya mengalami itu. Mimpi pun sama. Tapi kalau mimpi ini berbentuk dengan wajahnya si jenazah. Contoh misalnya gini, saya mandikan jenazahnya, kita korupsi uangnya, malam saya tidur didatengin dengan muka yang saya mandikan jenazah itu, meminta langsung uangnya untuk dikembalikan. Makanya disitulah saya berhenti dan keluar secara kerjaan. Seolah itu bertanda bahwa saya udah jangan berbuat begitu lagi. Berapa lama bekerja seperti itu? Dari 2014 sampai kemarin recent ya, sampai 2023. Dan praktik-praktik seperti ini sudah lama terjadi atau gimana? Atau emang dari Mas atau sebelumnya? Nah itu makanya saya mau bongkar ini itu. Saya juga kadang-kadang berpikir apakah sih pimpinan tertinggi di rumah sakit itu nggak tahu atau emang pura-pura nggak tahu. Padahal ini dari dulu sampai saat ini. Bahkan bukan hanya di pemulasaran jenazah, di tempat-tempat lain juga begitu. Tapi berbeda-beda cara. Tapi saya nggak bisa bicara ke hal situ. Tapi yang sedang saya bicarakan dengan saya yang lakui aja sebagai pelaku, sebagai oknum. Mungkin bisa jelasin lagi Mas tentang Mas yang setiap melakukan praktik korupsi itu akhirnya dihantui oleh sosok-sosok mistik. Iya, contoh waktu itu kejadiannya itu tapi pasien yang kecelakaan. Kita mandikan sesuai dengan agamanya masing-masing. Setelah memandikan sesosok itu tapi berwarna putih sama tinggi besar. Dia menghadap saya juga. Itu saya langsung merinding, takut, sampai saya lari keluar. Itu setiap saya korupsi jenazahnya, pasti datang dengan begitu, makhluk tinggi besar. Apa tuh yang saat Mas rasakan saat dihantui sosok itu? Saya di situ berpikir, apakah ini suatu pertanda
saya untuk tidak melakukan begitu lagi? Apakah sosok ini bertanda untuk menakut-nakuti doang gitu kan? Saya di situ masih bertanda tanya. Rasa ketakutan pasti gitu kan. Tapi bertanda tanya itu di situ, apakah supaya saya untuk berhenti melakukan korupsi ini gitu. Saat Mas Berna bekerja di situ, pernah nggak Mas melakukan tindak kejujuran? Artinya bahwa Mas tetap memasang tarif sesuai yang resmi ditanamkan di rumah sakit itu. Pernah. Ya kalau itu pasti, jadi gratifikasi korupsinya itu yang nggak setiap hari gitu intinya. Tapi intinya di situ berpikiran setiap ada yang meninggal kita harus dapat duit, dapat uang. Gimana caranya? Nah, praktik lingkaran ini Mas bekerja sendirian atau terkait dengan sistem-sistem lain? Kalau untuk ini terkait sendiri pribadi, tapi tim gitu kan, setiap kerja beberapa orang gitu kan, 3 orang. Di pemulasan jenazah Iya, setiap kan dibagi 3 shift. Nah 3 shift ini hampir semua memang pada bermain. Jadi seolah-olah masing-masing aja begitu, masing-masing aja. biasanya sehari atau dalam waktu seminggu itu berapa sih yang dihasilkan dalam praktik ini? Kalau dulu itu kita kadang-kadang seolah menargetkan dari penghasilan itu seminggu itu 1 juta, kadang bisa lebih. Untuk berapa jenazah? Jenazah itu nggak menggantungkan jenazah sebenarnya. Jadi gini, kalau yang jelasnya itu untuk secara penghasilan ya, korupsinya itu untungnya yang besar itu kalau keluar kota. Karena misalkan dari 4 juta kita mangkap jadi 5 juta. Untuk ambulan? Untuk ambulan. Belum pemandiannya? Belum pemandiannya kita gitu kan. Jadi nggak ada target bahwa seminggu jenazah sekian jenazah dapat uangnya sekian, enggak. Kadang-kadang dari 1 kali jenazah juga pun kita bisa dapat besar. Bahkan kalau yang lebih untung lagi itu dari segi kargo jenazah. Misalkan contoh, ada jenazah alamat rumahnya itu misalkan Makassar, otomatis luar pulau. Nah, di situ lebih untungnya lebih besar. Kenapa tuh? Nah, kita keluarga kan nggak tahu cara pengurusan kargo jenazah. Jarang yang tahu gitu. Keluarga menyerahkan ke kami, bisa nggak untuk pengurusan misalkan ke Makassar. Berapa sih biayanya? Kita rinci. Yang seharusnya misalkan 15 juta, kita markup jadi 20 juta. Atau kita lempar ke pihak yayasan, pihak ketiga. Yang seharusnya yaitu kata bilang sehabisnya 10 juta, pihak yayasan bisa 20 juta, 25 juta. Nah, kita dapat untung dari situ. Memang dari segi itu orang bilang itu kan fee. Tapi bagi saya itu bukan fee. Harusnya jenazah itu kita bantu, bukan kita manfaatkan untuk mencari keuntungan. Itu dari segi agamanya gitu. Itu akhirnya Mas dihanti oleh jenazah-jenazah yang Mas urus itu tadi. Iya, betul. Dan hal ini terjadi pada Mas atau teman-teman Mas juga? Ke teman saya sih nggak ada yang cerita sih. Kalau untuk cerita saya itu yang saya alamin. Bahkan saya yang cerita malah ke teman saya, kita itu pekerjaan itu kayaknya sih udah nggak sesuai nih. Karena kita udah sering saya pribadi tuh udah sering ditimpa musibah. Itu kecelakaan, itu secara ekonomi berantakan, semua deh musibah itu nggak berhenti. Bahkan kalau mau bicara tentang masalah COVID, kita tahu waktu di zaman COVID tahu sendiri kan masyarakat, angka kematian itu kan begitu banyak sekali. Bahkan saya yang meninggal waktu itu COVID, saya ngambil cincinnya. Jadi kan waktu itu jenazah itu keluarga kan nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngelihat. Taunya udah masuk peti aja kan. Waktu itu kan prosedurnya pemerintah harus masuk peti kan. Di situ saya memanfaatkan itu. Pikiran saya itu hampir semua mungkin teman-teman saya. Intinya duit, uang dan uang, harus gimana caranya. Meski udah lama, padahal itu lagi wabah, harusnya kita bantu, malah kita manfaatkan. Nggak ada rasa bela kasihan, itu nggak ada. Saat mengambil cincin itu ada pengalaman-pengalaman Mas yang pernah? Nah itu. Di saat saya ngambil cincin, secara mistis jenazah almarhum itu datang melalui mimpi saya sendiri. Minta dikembalikan untuk dikasih ke keluarganya. Wujudnya sama seperti jenazahnya. Masih ingat saya, badannya agak gede, agak gemuk lah gitu kan.
Jadi bentuk manusia aja, tapi meminta untuk dikembalikan. Lalu yang Mas lakukan saat itu setelah mimpi itu? Setelah mimpi itu ya nggak ada, intinya nggak ada niat, karena barangnya kita besoknya langsung kita jual, nggak ada perasaan gimana balikin lagi, malah ntar jadi masalah, kalau dibalikin lagi malah jadi masalah. Karena sudah terlanjur dia. Udah terlanjur kita ambil gitu kan Pak, apalagi jenazahnya udah dimakamin, karena waktu itu langsung dimakamin kan. Itu dibagi rata dengan tim Mas? Kalau itu saya sendiri waktu itu. Waktu itu saya sendiri. Tapi apa yang terjadi 3 hari ke depan saya terjadi musibah. Yang tadinya untung 4 juta, akhirnya jadi 10 juta, jadi rugi 6 juta. Itu kenapa? Kecelakaan? Iya, betul. Ganti rugi. Kena apes ya? Ya kena apes lah intinya. Jadi apa yang kita tanam ya itu dampaknya. Saat Mas membicarakan hal ini kepada teman-teman sama tim Mas itu, reaksi teman-teman Mas itu seperti apa dengan perilaku dan praktik yang Mas lakukan bersama teman-teman di sana? Teman-teman sama seperti saya dulu, dalam arti hatinya belum terbuka. Saya sering bicara ke teman-teman, kita ini nggak beres nih, kita begini mulu mau sampai kapan, kita dosa ngikutin secara agama. Karena saya dapat musibahnya, karena saya dapat karmanya, saya tuh sering cerita ke teman-teman, tapi nggak ada tanggapan, maksudnya nggak ada respon bahwa dia oh iya, cuman iya juga sih, iya juga, kayak begitu aja. Karena balik lagi tergantung hatinya. Itu bahkan saya sering ngucapin begitu ke teman-teman, gimana nih maksud saya sih supaya berhenti begitu. Karena saya kenapa bilang, saya udah merasakan karmanya. Saya takut teman-teman merasakan karmanya. Itu yang saya takutkan. Kasihan sebenarnya, nggak ada kebencian. Saya ngebongkar ke sini tuh nggak ada kebencian. Hanya sekedar kasihan ke teman-teman, karena saya yang udah ngerasain. Pasti teman-teman juga pasti akan kena karmanya. Bohong kalau nggak kena karmanya. Itu karena udah jelas semua agama masalah dalam hati melarang semua dari segi agama Islam, semualah praktek korupsi itu tidak dibenarkan, termasuk mengambil barang-barang berharga di jenazah itu. Betul. Kenapa praktik ini masih terus berjalan tanpa ada audit dari pihak rumah sakit sebenarnya? Nah itu makanya saya itu bingung sampai sekarang, makanya saya bongkar ini kejadian ini kok udah lama sampai sekarang. Sebenarnya ada yang tahu, audit rumah sakit nggak mungkin nggak tahu. Tutup mata? Ya salah tutup mata, karena mungkin dia juga sama bermain atau gimana. Karena di luar itu pun ada, di luar pemulasaran itu masih banyak yang bermain juga di bagian instansi ini, ada kok. Makanya jadi seolah-olah udah masing-masing gitu. Pasien nggak ada yang curiga saat dikasih list harga seperti ini gitu? Kan di situ jelas tarifnya ada, tapi keluarga kebanyakan kan saya bilang kebanyakan tidak mempermasalahkan, yang penting keluarga jenazahnya itu langsung pulang. Kalau mau dimandikan yang penting dilayani bersih, itu aja. Sampai sekarang itu banyak keluarga yang tidak mempermasalahkan, makanya saya bongkar biar kasihan saya itu sebenarnya ke masyarakat yang tidak mampu. Apalagi sepanjang pengalaman Mas Ihsan bekerja, pernah nggak sih ada praktik jual beli mayat, bongkar organ mayat, atau mayat tanpa identitas untuk diperdagangkan? Kalau itu sih nggak ada. Paling kalau yang ada itu ada orang yang datang beli air pemandian. Air pemandian jenazah? Betul. Jadi di waktu itu ada seorang laki-laki usia sekitar 40 tahunan. Waktu itu masih ingat, saya nggak ada kerjaan kan, ya pada duduklah di luar gitu kan, nongkrong ngopi. Datang seorang anak lelaki. Biasa dia basa-basi nanyakan, di sini kalau meninggal banyak nggak? Ya tergantung, kata saya, nggak bisa ditentuin. Tapi kalau yang banyak sehari ya paling sehari 5 atau paling banyak. Akhirnya dia menawarkan kopi, rokok, makan gitu kan. Ujung-ujungnya dia minta membeli air pemandian. Waktu itu saya bertanya-tanya. Saya sampai, ini orang ngapain beli air pemandian gitu kan? Buat apaan kan? Akhirnya saya tanya, buat apaan Mas? Alasannya buat pengobatan. Jadi keluarga saya katanya disantet. Nah ini harus diobatinnya dengan air pemandian. Di waktu itu saya nggak pikiran bahwa itu melakukan jahat. Yang penting saya waktu itu karena
moral saya rusak, yang penting uang, uang dan uang. Saya lakuin. Tapi sistemnya dia itu harus, si airnya itu harus kena dulu sama jenazahnya. Itu berapa? Seliter itu berapa? Sebotol aqua gede, 1 liter ya, yang gede itu. Berapa tarifnya itu? Dia sih ngasihnya 500.000. 500.000. 500.000. Bagi saya kan besar, air begitu tinggal rem jenazah. Tapi dia seolah tahu intinya itu, kata dia sendiri bilang, intinya harus kena jenazahnya. Kalau enggak, saya nggak beli. Saya karena bisa tahu saya. Kata dia itu begitu. Akhirnya setiap ada pemandian jenazah Mas calling dia? Ya, setiap pas ada jenazah, saya simpan kan. Saya simpan, besoknya saya telepon dia. Langsung datang, dia cek, udah langsung dikasih. Itu bukan hanya air doang. Kayak apa? Rambut sama tali pocong. Banyaknya permintaan yang aneh-aneh itu. Dari mulai air pemandian jenazah, tali pocong, sampai Rambut. rambut dan kapas kapan kali ya. Ya, Itu ada syarat-syaratnya nggak? Misalnya jenazah yang perempuan kah? Atau random jenazah? kalau itu nggak ada sih. Tapi intinya syaratnya dia itu, contoh kayak air pemandian itu harus kena badannya dulu. Terus kayak rambut, kalau rambut minimal dia 20 lembar. 20 lembar. 20 lembar. Itu perempuan laki-laki bebas? Enggak bebas. Mau perempuan mau laki, intinya jangan sampai kurang dari 20 lembar helai rambut. Waktu itu kalau jenazah itu hampir rata-rata yang saya alamin itu biasanya rontok, gampang gitu. Jadi kita ngambilnya itu, kita sampoin rontok, pas kebetulan rontok itu gampang banget. Ya udah kita kumpulin, ambil saya kelihatin secara ini, udah cukup nih 20, kayaknya lebih gitu kan. Udah kita taruh tuh. Kita plastikin, kita taruh, kita telepon orangnya, biasa datang dia. Terus kain kapan? Nah, kalau kain kapan pun sama. Dia intinya, tali pocong bukan kapan. Tali pocong intinya itu dia udah menyentuh si jenazahnya. Jadi kita ikat, udah ikat, kita buka, ganti dengan yang baru. Karena kata dia sendiri bilang, pokoknya saya tahu Mas, katanya, kalau bukan belum nyentuh jenazahnya saya tahu, nggak bakalan saya beli katanya. Jadi udah dari awal karena emang begitu, saya udah tuh begitu lagi. Itu berapa harga-harganya? Dari mulai rambut Sama 500.000. 500.000. 500.000. Berapa omset Mas dapat dari praktik seperti itu ya? Kalau yang Dari itu air mandi 500.000, rambut 500.000, tali pocong 500.000, Iya. hampir 1 juta. 1,5 juta. 1 juta Tapi lebih. itu berbeda orang sih, nggak semua itu, semua orangnya itu. Tergantung berbeda. permintaan orang itu. Iya, Maksudnya tergantung permintaan. airnya doang, Iya, rambutnya ada rambut, ada tali pocong. Itu bagi saya itu kayak orang begitu pasti ke pemulasaran jenazah pasti ada yang minta, nggak mungkin. Karena dia alamatnya ngomongnya ngaku ke saya dari Bekasi. Otomatis mungkin di Bekasi nggak ada yang ngasih. Jadi intinya dia tuh ke rumah sakitnya ada yang ngasih nggak, ke rumah sakitnya dia seolah nyari gitu. Karena nggak ada yang dapat, mungkin pas ketemu saya kebetulan saya intinya waktu itu duit udah saya lakuin. Karena ini bisnis udah dilakuin gitu. dilakuin gitu. Sepanjang pengalaman Mas bekerja seperti itu, berapa jenazah yang sudah Mas lakukan untuk bisnis seperti ini? Dari segi bisnis apa dulu nih? Berapa jenazah sepanjang perjalanan Mas itu melakukan tali pocong, ambil rambut gitu? Oh, itu nggak terus, itu hanya sekadar sekali aja. Jadi selama saya bekerja itu hanya hitungan tahun, setahun sekali. Selama saya kerja hampir dari pemulasaran itu hampir 8 tahun. Tapi saat ada orang yang mengorder itu, Mas nggak pernah nanya, ini untuk apa gitu? Saya tanya, alasannya ya begitu. Untuk pengobatan non medis katanya. Karena ada keluarga saya yang disantet. Lawannya harus dengan begini lagi. Saya nggak berpikiran waktu itu bahwa ini buat dilakukan negatif kan. Harusnya saya berpikir, wah ini pasti buat macam-macam, apakah itu pelet atau apakah itu guna-guna atau apa. Tak perlu alasan, yang penting bisnis ya. Nggak ada alasan, yang penting saya intinya dapat untung, dapat uang. Dan terakhir juga katanya Mas dihantui sosok anak kecil itu seperti apa? Nah, ketika saya sebelum mau keluar. Nah, waktu itu saya masih kerja, saya mandikan anak perempuan usia sekitar 4 tahun, 5 tahun lah kurang lebih. Saya mandikan, kita kenakan biaya, uangnya kita bagikan. Besok malamnya itu datang anak itu minta untuk
dikembalikan uangnya. Bayangin, anak kecil usia 5 tahun datang langsung meminta, "Om, sini kan uang adek." Disitulah saya langsung besok sekitar semingguan langsung saya bikin surat resign. Apakah ini pertanda saya harus untuk keluar karena saking lamanya berbuat kejahatan di situ. Itu anak kecilnya seperti apa datang? Makhluk seperti mukanya sama yang saya mandikan. Datang berbentuk si adek itu kecil. Berapa yang kamu korupsi? Waktu itu sekitar 320-an untuk pemandian anak kecil. Dari tarif normal? Iya, tarif normal sekitar segituan, kurang lebih saya lupa lagi ya, sekitar segituan. Ketika dihantui itu, kenapa nggak ada itikat untuk membalikan ke keluarga atau? Kepikiran ada, tapi kan malah justru kalau dikembalikan malah jadi bertanya-tanya keluarga ntar. Ya. Nah kan udah saya bayar terus kwitansi ada kok, dibalikin maksudnya apa? Itu malah akan jadi bertanya-tanya dong. Malah akan jadi dipermasalahkan sama keluarga. Akan dituntut ya? Malah akan dituntut. Padahal praktik seperti ini emang udah terjadi udah cukup lama, bertahun-tahun bertahun-tahun, udah hampir puluhan tahun sih yang saya lihat. Tapi kayak seolah nutup mata aja semua orang. Saya bingung saya juga terkadang. Sepanjang pengalaman Mas Ihsan bekerja di kamar jenazah itu, apalagi yang Mas alami? Waktu itu masih ingat saya sekitar yang saya dari keluar ini sekitar 4 tahun ke belakang sebelum Covid lah. Sebelum Covid itu biasa kayak teman-teman itu kalau nggak ada kerjaan itu nonton TV, kayak main handphone gitu kan. Nah waktu itu ada telepon dari ruang ICU. Seperti biasanya saya catat nama, nomor RM, dan alamat. Udah begitu saya catat sama temen, kita langsung kita bawa yuk ke ruangan di ICU. Sebelum kita bawa ke ICU, ada seorang laki-laki datang, dia menanyakan, "Mas, saya keluarganya si A." "Oh iya Pak, ada apa? Untuk prosedur di sini gimana?" katanya. "Prosedur gimana Pak? Apakah bisa pulang langsung? Apakah dimandiin di sini bisa?" Kata saya, "Tergantung keluarga kalau itu." "Oh gitu ya. Kalau untuk biaya pemandian ada," kata saya jelasin. "Ada biaya pemandiannya sekian." "Oh ya udah Mas, ntar untuk biaya saya yang nanggung ya," katanya. "Oh ya udah Pak," kata saya. "Sekarang saya juga mau ngambil jenazahnya." "Ya udah," kata dia. Udah tuh saya bawa, dia pun pergi. Nah, pas sampai ICU saya ambil muka dan wajah dan bajunya itu kayak yang tadi saya nggak lama datang gitu, karena kan itu jedanya cuma dari kamar jenazah ke ruang ICU itu sekitar ya 3 menit lah ya, atau lamanya 5 menit lah gitu kan. Kata saya, "Ini kok mukanya sama ya tadi?" Saya berpikiran positif, mungkin yang kembar gitu kan, ini kembarannya gitu. Udah saya ambil sama keluarganya di ICU pada ikut semua dibawa ke kamar jenazah. Akhirnya diminta dimandikan, udah mandikan semua rapi kain kapan. Keluarganya yang perempuan mau bayar, "Mas, saya mau bayar, untuk biayanya berapa?" "Oh, yang tadi katanya mau bayar Bu." "Yang tadi mana?" Saya iseng, langsung saya tanya, "Ini yang kembaran almarhum ini?" Kembaran di mana Mas?" katanya. "Lah tadi ada yang mukanya sama ini, ada emang kembarannya atau adiknya atau siapa?" "Nggak ada kok, orang saya keluarganya laki cuman ini satu-satunya kok." Di situ langsung, "Lah ini yang tadi sama teman saya, lah ini siapa?" kata saya. Di situ langsung saya kaget. Saat datang tuh seperti normalnya manusia? Normalnya manusia gitu. Ya karena sering berhadapan begitu kayak soal manusia biasa aja gitu kan. Taunya itu ya mungkin dia datang duluan gitu untuk minta apakah yang tadi dimandikan gitu. Saat itu Mas masih melakukan praktik itu? Masih, tetap masih. Tapi kalau hal mistisnya lagi saya pernah ngalamin yaitu waktu itu sholat Isya. Jadi waktu itu sholat Isya saya sekitar jam 11 malam, kelamaan. Di tempat saya itu kan ada musola kecil, ada pintu bunyinya itu bunyi gitu kan. Saya sholat sendirian, pas sholat sendirian itu rakaat kedua, pas saya baca Al-Fatihah terakhir, di belakang ada yang ngaminin. Tapi kan berpikiran saya, kok
bilang amin tapi nggak nepuk ngasih tahu gitu dia mau jadi makmum gitu kan. Lah ini siapa kata saya, apakah dia nggak ngerti atau apa? Awalnya saya berpikir udah saya langsung ngikutin sebagai imam aja karena dia udah ngaminin di belakang gitu kan. Udah tuh pas udah salam saya nengok ke kiri ke kanan terus ke belakang saya nggak ada. Cepet banget kok, pintu pun nggak ada suara bunyi apapun. Itu posisi ruang musola seperti apa? Dekat sama kamar jenazah kan? Dekat itu orang depan-depanan. Depan kamar jenazah. Jenazah depan kamar jenazah banget. Tapi pas saya sholat itu selesai kok nggak ada suara bunyi pintunya. Meski sepelan-pelan pun nggak mungkin kok cepet hilang gitu, pasti ngebuka ya normal, kalau orang normal pasti ngebuka normal dan bunyi itu pintunya. Kok ini nggak ada sama sekali. Di situ langsung saya lari, nggak lama langsung saya lari aja ke belakang. Saking ketakutannya. Ada suara itu ya, makmum ya? Iya, ada yang makmumin saya gitu di belakang. Dan sebagai seorang pekerja di kamar jenazah itu juga pernah nggak mengalami memandikan jenazah dengan keadaan yang sangat-sangat rusak? Oh banyak, itu pasti ada. Tapi kalau untuk hal mistisnya itu biasanya kalau udah kecelakaan kalau udah biasanya hampir rata kalau udah pasien kecelakaan si kerandanya itu seolah ngamuk sendiri. Kayak gimana? Contoh begini, ini ada pasien jenazah kecelakaan. Alamatnya biasanya jauh atau si pak polisi kan nyari dulu. Bawa ke kamar jenazah, kita taruh dulu di ruang kamar jenazah. Nah, sampai lamanya keluarga datang, sebelum keluarga datang, jenazah itu kerandanya itu bunyi. Secara logika nggak mungkin di ruang jenazah itu tertutup terus keranda gubuk. Sedangkan keranda kan dari besi, sekencang-kencangnya angin pun nggak masuk ke situ sampai bunyi. Nah saya tanya ke yang lama-lama yang senior, sama katanya udah biasa katanya. Kalau udah begitu udah biasa marah-marah katanya, biarin aja. Ntar kalau udah keluarganya datang kok diem katanya. Emang bener, pas keluarga datang udah tuh, meski ditaruh di pendingin untuk diproses misalkan pemandiannya besok, betul diem aja. Apakah itu pertanyaan saya juga oh mungkin karena keluarganya belum datang atau gimana. Itu pasti goyang-goyang gitu. Goyang itu kayak bunyi berisik besi sama besi kan tahu sendiri. Itu yang saya alamin. Nah, untuk mengakhiri perbincangan ini Mas, ada pesan yang Mas ingin sampaikan? Ya pasti otomatis saya datang ke sini nggak mungkin saya untuk meminta maaf satu persatu ke rumahnya. Makanya saya melalui media di sini, melalui YouTube sini saya terhadap keluarga almarhum yang saya jolimi, saya minta maaf sebesar-besarnya dan saya mohon doanya untuk bisa istiqomah menjalankan kebenaran dan untuk bisa membongkar kasus-kasus yang masih praktek sampai saat ini. Satu itu. Kedua, bagi teman-teman saya yang masih melakukan praktek begitu, lebih baik dari sekarang berhenti sebelum karma lebih besar menimpa kalian. Karena kenapa? Saya udah merasakan karmanya dari segi ekonomi, dari segi apapun saya udah merasakan. Karena pasti apa yang kita tanam, pasti yang kita dapat buah ya itu yang akan kita dapat. Dan saya mengucapkan sekali lagi bagi teman-teman, dengan saya bongkar ini bukannya saya benci, tapi saya itu berbentuk kasihan terhadap teman-teman karena saya udah merasakan apakah dengan mengucapkan kejujuran saya harus menjadi musuh Anda. Tapi kalau Anda menjadi musuh saya, menganggap musuh, Anda harus berobat ke psikiater. Karena orang yang mengungkap kebenaran itu datangnya dari Tuhan, hati sendiri.